Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wantiah Fitri dengan NIM 24320111018 dari program studi ilmu hukum semester 3. Pada video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum ketenagakerjaan yang diampu oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH yang berjudul Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Antara Pengusaha dan Pekerja. Sengketa antara pengusaha dan pekerja merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan kerja, terutama karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak yang menjalankan usaha dan pihak yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan. Pekerja pada umumnya menuntut kepastian upah, jaminan kesejahteraan, serta kondisi kerja yang manusiawi. Sementara pengusaha berfokus pada keberlanjutan usaha, efisiensi produksi, dan stabilitas ekonomi perusahaan. Ketika perbedaan kepentingan ini tidak dikelola dengan baik, konflik pun mudah muncul dan berpotensi menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang luas. Dalam konteks inilah, pemerintah memegang peranan penting sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan hubungan industrial agar tetap berjalan secara adil dan harmonis. Peran utama pemerintah dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan terlihat dari fungsinya sebagai pembuat regulasi. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah menetapkan batasan dan standar minimum yang harus dipatuhi oleh pengusaha maupun pekerja, seperti ketentuan upah minimum, jam kerja, hak cuti, jaminan sosial, serta prosedur pemutusan hubungan kerja. Aturan-aturan ini menjadi dasar hukum yang jelas ketika terjadi perselisihan, sehingga penyelesaian sengketa tidak dilakukan berdasarkan kekuasaan atau tekanan, melainkan melalui norma hukum yang telah disepakati bersama. Dengan adanya regulasi yang tegas dan konsisten, pemerintah berupaya menciptakan kepastian hukum yang melindungi kedua belah pihak, sekaligus mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut. Selain sebagai pembuat aturan, pemerintah juga berperan sebagai pengawas pelaksanaan hubungan kerja. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum ketenagakerjaan benar-benar dijalankan di lapangan dan tidak hanya menjadi aturan tertulis saja. Ketika ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja atau kewajiban pengusaha, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan teguran, sanksi administratif, atau langkah hukum lainnya. Peran pengawasan ini sangat penting karena banyak sengketa yang muncul akibat lemahnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan pengawasan yang efektif, pemerintah dapat mencegah sengketa sejak dini dan menciptakan iklim kerja yang lebih tertib dan berkeadilan. Dalam hal sengketa sudah terjadi dan tidak dapat diselesaikan secara langsung antara pengusaha dan pekerja, pemerintah berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak melalui mekanisme mediasi, konsolidasi, dan arbitrase. Pemerintah mendorong penyelesaian sengketa secara musyawarah dan dialog
tanpa harus membawa perkara ke ranah pengadilan. Pendekatan ini tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga membantu menjaga hubungan kerja agar tidak sepenuhnya rusak akibat konflik. Di Indonesia, peran ini dijalankan secara institusional oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan perangkatnya yang bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa antara pengusaha dan pekerja tidak hanya bersifat teknis hukum saja, tetapi juga bersifat strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Pemerintah dituntut untuk bersikap adil, tidak memihak, serta mampu menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dengan perlindungan hak-hak pekerja. Jika peran ini dijalankan secara konsisten dan berintegritas, maka hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan dapat terwujud. Dengan demikian, sengketa ketenagakerjaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai proses yang dapat diselesaikan secara dewasa dan berkeadilan demi kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fatun qaribah basiril mu'minin billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.